Latar di dekat perbatasan Meksiko, kisah diawali dengan memperlihatkan 4 anggota polisi Amerika Serikat yang sedang membawa satu kantong penuh uang yang rencananya akan mereka bawa ke Amerika Serikat sebagai barang bukti. Namun perjalanan mereka seketika terhenti saat satu polisi bernama, kita panggil saja si John, punya firasat yang buruk tentang jalur yang mereka lalui dan tiba-tiba ya, muncullah para kartel dan pasukannya yang membantai semua polisi terkecuali si John yang berhasil sembunyi di bagian jok belakang dan masuk menyelinap ke bagasi sehingga ketika pasukan kartel mendekatinya, ia sudah siap dengan 2 buah shotgun di tangannya dan jangan pernah cari gara-gara dengan mantan petarung paling lengkap di dunia, karena selain memiliki keberuntungan yang tidak dimiliki oleh tokoh lain, John dikenal sebagai polisi pemberani yang tidak pernah korupsi, sehingga ia bisa dengan tenang melihat celah kesempatan dan meledakkan satu mobil yang menghabisi sebagian besar kartel tersebut. Si bos kartel pun selamat dengan satu pengawalnya yang memiliki perawakan tinggi besar, di mana John terlibat pertarungan dengan pengawal tersebut yang meski sempat kewalahan, John tak sengaja menemukan magazin terakhirnya dan inilah yang terjadi. Sendirian, John berhasil menangkap si bos kartel lengkap dengan kantong uang yang masih selamat. Namun, perjalanan pulang lagi-lagi harus terhenti saat mobilnya sudah tidak bisa lagi dikendarai, sehingga John dengan sangat terpaksa harus meledakkan mobil tersebut besar si bos kartel yang terlalu banyak omon-omon yang membuatnya menjadi jengkel. It carries the blood of many men. Satu jam berjalan di bawah terik sinar matahari, John mulai merasa kehausan tepat saat ia tiba di sebuah tempat yang terdapat beberapa preman yang sedang berkumpul menyiksa seekor anjing. Melihat segalon penuh air, John pun dengan sopan dan santun meminta 1 gelas air. Namun, satu preman yang polontong pun malah nyerentang mengajak John untuk berkelahi, sehingga jika itu yang engkau mau, maka John akan memberikannya. Sayang, air 1 galon pun tumpah sehingga John belum bisa memuaskan dahaganya. Lantas, ia pun melanjutkan perjalanan berharap menemukan air di tempat lain. Dan tibalah John di sebuah kota kecil. Ia masih belum bisa mendapatkan air setelah keran yang ia temukan sangat kotor dan tidak layak minum. Sialnya, ia malah bertemu dengan seorang tukang todong perempuan bernama Plaka yang bisa dengan mudah John kalahkan, bahkan merampas kemeja yang dikenakannya. Wrong, honey. Misa, give it to me. John pun mendatangi sebuah minimarket dengan maksud untuk membeli sebotol air. Namun, sang penjaga malah mengusir John dari tempat itu. Entah apa alasannya, John yang tidak mau cari masalah pun memilih untuk pergi dan mendatangi tempat lain, yaitu sebuah bar dengan sang pemiliknya yang bernama Anna. Namun lagi-lagi, John mendapat penolakan yang sama. Do you have any money? Jengkel dengan kota kecil ini, John akhirnya memilih untuk langsung pulang saja dengan membeli tiket bus pada seorang calo yang lagi-lagi mendapatkan perlakuan yang sama dari calo tersebut, yang pada akhirnya ia menyadari bahwa warga kota ini memang tidak suka dengan orang asing asal Amerika Serikat atau biasa mereka sebut dengan gringo. Sehingga mau tidak mau John pun harus terjebak di kota kecil ini tanpa bantuan dari siapapun. Masih tak menyerah, John pun kembali mendatangi anak sang pemilik bar dan penginapan dengan menawarkan gepokan uang sebesar $10.000 atau senilai 100 juta lebih. Anna pun akhirnya memberikan 1 gelas air yang tidak terisi penuh dan mengizinkan John untuk menginap semalam di tempatnya. For one night.
Sementara itu, mari saya bawa Anda keluar untuk berkenalan dengan seorang bos preman yang bernama, kita panggil saja si bos preman, yang sedang mengospek anggota barunya yang bernama Samsul. Dengan dijelaskan bahwa barang siapa ingin bergabung dengan kelompoknya, maka Samsul harus menghabisi nyawanya setidaknya satu orang agar bisa diterima. Tak lama, muncullah Plaka yang ternyata merupakan masih salah satu anak buahnya si bos ini, di mana Plaka melaporkan tentang pertemuan dengan si John yang nyaris membuatnya babak belur. He took it. Keesokan paginya, ketika John baru bangun dari tidurnya, sudah ada Anna yang tumpak tepat di atas tubuhnya. Ia mempertanyakan tentang asal-usul uang gepokan yang John berikan. Anna curiga jika John mungkin adalah perampok atau buronan polisi, sehingga ketika John menolak disuruh pergi, Anna pun melemparkan kantongnya keluar dari jendela, dan inilah yang terjadi. Ya, Plaka pun langsung mengkewat kantong itu dan membawanya kabur sehingga terjadilah kejar-kejaran hingga membawa John ke sarangnya para preman yang merupakan pasukannya si bos preman. Meski dikelilingi oleh banyak sekali preman berwajah garang, John sedikit pun tidak gemetaran atau ketakutan. Ia justru dengan sopan meminta agar kantongnya segera dikembalikan. Yang di sini lagi-lagi kita akan melihat betapa sudah salah besarnya mereka, macam-macam dengan orang yang salah, karena ketika John sudah kehabisan kesabaran, maka inilah yang terjadi. Pertarungan pun seketika terhenti ketika sang bos datang ke sana. Namun yang paling mengejutkan adalah kemunculan Bapak Sheriff yang seharusnya menjadi penegak hukum yang mengayomi masyarakat, justru ternyata adalah pimpinan sebenarnya para preman. Bahkan si bos preman itu sendiri pun sungkem kepada beliau. What for spring break? Melihat anak buahnya babak belur, si bos mengacungi kemampuan yang John miliki, yang karena sedang tidak mood untuk berkelahi, si bos meminta John untuk segera pergi dari kota kecil ini dan jangan sampai terlihat lagi. Dan sementara itu, mari kita kembali ke TKP tempat si John menghabisi para kartel. Di sana kita akan melihat kemunculan sosok baru yang merupakan atasan si John bernama Letnan West, yang tiada lain adalah orang yang menugaskan John dan 3 rekannya dalam misi ini. Ternyata dia jugalah yang sudah mengatur jebakan tersebut, yang pastinya semua didasari oleh satu hal yang paling diinginkan oleh semua orang, termasuk para calon pemimpin, yang tiada lain dan tiada bukan adalah uang. Uang yang saat ini berada dalam kantong yang dibawa oleh si John. I want to find it. Kembali ke John yang sedang tidur di pinggir jalan, tak lama muncullah Anna yang tiba-tiba sok perhatian dan mengajaknya berbincang-bincang. Ia curhat perihal kota kecil ini yang dulu sangat berkembang dan sering menjadi destinasi wisata para turis asal Amerika Serikat, sampai muncullah para kartel-kartel dan polisi korup yang melakukan bisnis di wilayah ini. Then the violence came. Para kartel pun melarang warga setempat untuk berinteraksi langsung dengan El Gringo alias turis asal Amerika Serikat dengan alasan supaya kezaliman mereka tidak pernah sampai ke dunia luar, sehingga masuk akal jika John begitu dikucilkan dan sangat tidak diterima oleh semua orang di kota kecil ini. Person who stands up never stands alone. Selesai berbincang, Anna pun pergi begitu saja tanpa nuhun-nuhun acan atau setidaknya tawar gatralah dengan si John untuk nginap di rumahnya, atau paling tidak tawarkan makanan lah. Ini mah ngaleos gitu saja. Keesokan paginya, ketika John masih memejamkan mata, Plaka tak puas-puasnya mencari masalah dengan si John ketika ia berhasil merampas kantongnya, yang ketika Plaka sedang membukanya, tiba-tiba Plaka pun kabur, namun si kantong tersebut sudah terlanjur ketahuan, di mana Plaka langsung melaporkan hal ini kepada si bos. Lantas, si bos pun segera menemui Bapak Sheriff untuk memberikan informasi tersebut. Mendengar uang sebanyak itu sedang dibawa oleh satu orang El Gringo, tentulah beliau pun langsung ngacai sehingga si bos dan pasukan premannya pun ditugaskan untuk melakukan pemburuan. Alex, cover the bus station. You tell the others and spread out from there.
John sendiri terlihat sudah muak dengan kota kecil ini dan ingin segera pulang ke Amerika. Ia berencana untuk naik bus yang akan datang 2 menit lagi sampai muncul seorang preman yang tiada lain adalah Samsul, di mana debut pertamanya ini harus berakhir dengan dipermalukan oleh si John yang dengan mudah dapat mempermainkannya. We can both just walk away quietly. Samsul pun kabur dan langsung berteriak memanggil teman-teman premannya yang lain, sehingga alih-alih menunggu bus yang sebentar lagi akan datang, John justru harus disibukkan oleh puluhan preman yang memburunya, hingga terjadilah momen adrenalin ketika satu orang harus melawan puluhan preman di kota ini. Tiba di lokasi pemberhentian bus, si calo mengatakan jika busnya baru saja berangkat sekitar 3 menit yang lalu, sehingga John yang sudah benar-benar sangat jengkel pun melampiaskan kemarahannya kepada para preman yang terus bermunculan. Finish this, señor. Sukses waktu tembak menggunakan senjata api, John justru harus kesulitan ketika melawan seorang preman yang hanya bermodalkan golok, di mana Plaka memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kantong uangnya. Yang tepat saat Plaka akan kabur, muncullah si bos dengan pistol di tangannya dan tak sengaja menembak bagian paha Plaka, yang ketika John akan ditembak juga, tiba-tiba ya, John berhasil diselamatkan oleh Anna yang diam-diam naksir kepada John yang seorang El Gringo, bahkan sampai rela melepaskan cangcutnya untuk mengikat luka tembak pada tubuh si John. Sementara Plaka, ia terlihat kecewa kepada si bos yang lebih peduli pada uang ketimbang anak buahnya sendiri. Terlebih lagi ketika si bos mengacungkan golok tepat di depan babangusnya, makin kecewalah Plaka terhadap bosnya ini. The only way to join the army is to kill a man. Beralih ke Letnan West yang sedang membujuk atasannya agar bisa diizinkan pergi ke Meksiko untuk menyelidiki kasus kematian 4 anak buah polisinya, yang padahal kita semua tahu keinginannya untuk pergi ke sana adalah untuk mencari kantong uang yang dibawa oleh si John. Tak butuh waktu lama, Letnan West pun terlihat sudah berada tepat di depan gerbang masuk menuju kota yang dimaksud. Beliau sempat dicegat oleh salah satu penjaga yang menanyakan tentang maksud dan tujuannya, yang setelah menyebutkan satu nama orang paling penting di sana, Letnan West pun langsung diizinkan untuk masuk. Kembali ke si John yang sudah pulih, tepat saat anak sedang datangi oleh si bos dan pasukan premannya, mereka mencurigai jika Analah orang yang telah menyelamatkan si John. Namun, meski terus diintimidasi, anak tetap berusaha untuk melindunginya. Saat anak sedang berdebat itulah muncul Letnan West yang ujuk-ujuk mendorong si John dari belakang sambil dengan watados yang menuduh si John sebagai penyebab kematian 3 rekan polisinya. Sekaligus juga polisi korup yang ingin membawa kabur uang tersebut, sehingga John yang agak merasa bersalah pun terpaksa menuruti perintah si Letnan untuk ikut bersamanya. United States, I'll be escorting him out of this town. Sempat ditodong pistolnya semua preman, si Letnan pun dengan santainya mengancam mereka dengan menjelaskan bahwa jika dirinya mati di tempat ini, maka pihak intelijen Amerika Serikat pasti akan melakukan investigasi dan memburu mereka semua, di mana cungur beliau nampak lebih tajam dari sebilah pisau. Ketika semua preman pun langsung menurunkan pistolnya, bahkan mengawal si Letnan pergi meninggalkan kota ini. Dikira akan benar-benar pulang, John nampaknya harus kecewa untuk kesekian kalinya ketika si Letnan malah membawanya kantor sheriff dan menyerahkan uang tersebut kepada si sheriff, yang ternyata kedua bebanguk ini, si Letnan dan si sheriff, adalah rekanan alias partner korup yang sudah lama saling berbisnis, di mana uang itu sendiri merupakan milik sheriff yang seharusnya sudah sampai di kota lain atau di pejabat korup lain, yang jika saja si John atau 3 rekannya polisi tidak mati, maka semua barang bukti ini akan sampai kepada tujuan. It's incompetent pendejos.
Bunch of pendejos! Sungguh betapa sakit hatinya si John saat mendengar jika Letnan lah yang sudah memerintahkan para kartel untuk mencegahnya di perjalanan pulang. Gara-gara uang, 3 rekan sama polisinya harus meregang nyawa oleh atasannya sendiri. Di tengah posisi tak berdaya itulah, kemarahan si John memuncak, darahnya mendidih bagaikan nahar cair di atas hau. Maka kemarahan itulah yang akan menjadikan kekuatan untuk si John membalaskan dendam atas semua perbuatan si Letnan. To be delivered 2 days ago in La Paz. Do you know where it was headed? Untuk saat ini, si John belum bisa berbuat apa-apa setelah ia dikurung di balik jeruji besi, sementara si Letnan diperintahkan Sheriff untuk membawa uang itu diantarkan kepada para pejabat korup sesuai rencana. Yang ketika si Sheriff sedang santai sambil rebahan cantik, John pun diam-diam berhasil kabur dengan menjebol jendela hingga membuat si bos preman menjadi sangat panik. Dengan mobil curian, John pun mengejar si Letnan hingga di depan gerbang perbatasan, di mana John yang sudah sangat marah pun tidak pikir panjang lagi dengan langsung menabrak mobilnya sehingga sempat terjepit dalam mobil yang ringsek. Si Letnan pun keluar dengan membawa sebuah shotgun, memastikan si John masih terjepit. Namun inilah yang terjadi. Ya, si Letnan pun tak bisa berkutik saat dirinya terwaduli oleh si John yang sudah berada tepat di belakangnya. John kembali mengingatkan si Letnan tentang 3 rekan polisi yang dikenal sangat baik dan jujur dalam saat bertugas. Jika saja mereka korup dan suka menerima suap, mungkin si John juga tidak akan sampai sakit hati ini. Dikira akan diborgol dan diurus sesuai undang-undang, si Letnan pun mengacungkan kedua tangan dengan anggapan akan dibawa dan diserahkan ke kepolisian Amerika Serikat. Tapi sorry ye, John pun langsung menarik pelatuknya dan menghabisi si Letnan saat itu juga. Kembali ke kota saat semua warga berkumpul menyaksikan anak yang sedang jadi bulan-bulanan Sheriff dan juga para preman yang menyalahkannya atas kaburnya si John. Yang tepat saat anak akan dieksekusi, perhatian bapak Sheriff pun seketika teralihkan oleh beberapa warga yang berkerumun saling berebut uang yang sedang di-giveaway oleh si John, sehingga semua warga pun akhirnya kompak memukul mundur si Sheriff, yang pada akhirnya Sheriff dan si bos preman pun tak berdaya ketika para preman memilih untuk mundur dan tidak lagi memihak kepada mereka berdua. Saat si John masih giveaway itulah si bos preman pun mengikutinya dari belakang mencoba menunggu waktu yang pas untuk menyerangnya, dan inilah yang terjadi. Ya, pelaka pun langsung menghabisnya lebih dulu setelah sakit hati atas kejadian kemarin. Sementara untuk Sheriff kini ia hanya sendirian tapi masih percaya diri untuk melakukan perlawanan. Namun sekilas pun kita sudah bisa menebak jika beliau ini sudah jelas bukan tandingan bagi seorang Yuri Boyka. Setelah semua selesai, John pun melemparkan uangnya kepada warga agar saling berebut, di mana ia sendiri memutuskan untuk menetap di kota ini dan melanjutkan hubungan dengan anak ke jenjang yang lebih serius. Alur cerita film, aksi balas dendam, dan inilah filmku. Naon sih, riweuh.